krisis ekonomi, ya, banyak krisis. Perusahaan-perusahaan pandemi saat ini banyak mengalami krisis. Kalau saya jalan ke Pulau Jawa atau Bapak Ibu datang ke Jakarta atau ke Bali, saya baru pulang dari Bali. Saya 2 minggu di Bali. Ya. Banyak toko-toko yang pada tutup. Banyak semua yang dijual. Coba. Ruko dijual ya. Rumah dijual. Kalau Bapak Ibu datang ke Jakarta, bukan rumah yang dijual saja yang banyak, tapi gedung-gedung banyak yang dijual. Ya. Karena sedang mengalami krisis. Tapi saya percaya anak Tuhan di tempat ini tidak pernah mengalami krisis. Amin. Karena kalau saya datang ke Pulau Sabu, saya kaget. Saya beli bensin, saya isi mobil saya pakai Pertamina Dex yang satu. Yang satu saya pakai Pertamax Plus, ya. Itu harganya naik 10.000 aja, saya kesel gitu ya kadang-kadang. Naik lagi di bensin. Tapi saya kaget di Pulau Sabu, meskipun kagak ada mall ya, nggak ada Alfamart dan Indomaret, tapi beli bensin berani 25.000. Waduh, luar biasa, diberkati Tuhan di Pulau Sabu. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, selama pandemi ini, kalau kita mendengarkan berita, itu banyak orang bunuh diri karena mengalami krisis. Belum lagi hangat-hangatnya itu banyak yang orang yang pinjol. Tahu pinjol? Pengalaman. Wajah-wajah pinjol jangan-jangan. Ya. Banyak yang diuber-uber karena pinjaman online. Pinjam 1 juta, jadi ada yang guru ya, dia pinjam hanya 5 juta, kenapa dia sampai mesti bayar 200 juta? Sampai dia bunuh diri. Di Jakarta udah banyak yang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Ya. Saya punya karyawan banyak. Saya kenal orang juga banyak. Mungkin dia save nomor saya, ya. Jadi itu banyak, setiap hari saya kaget. Ini siapa ya? Kok tiba-tiba datang ke saya? Saudara ini harap melunasi utangnya di aku laku. Saya bilang siapa ini ya? Saya nggak kenal. Nah, jadi diteror ya kan? Nama baik kita tercemar. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi ketika ada Tuhan di tengah-tengah krisis, baik krisis rumah tangga, ya, baik krisis ekonomi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena di tengah-tengah krisis ini, kalau orang-orang pada jual ruko, ya, jual rumah, jual gedung, justru di saat pandemi begini, saya bisa beli 2 ruko dengan harga tunai, terus saya bisa punya rumah, ditambahin rumah gitu sama Tuhan. Karena kenapa? Karena ada Tuhan di tengah-tengah krisis. Mari kita sama-sama belajar. Kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau,
Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah yang kita sembah dalam ayat yang ketiga adalah Allah yang setia. Ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Saya percaya banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, percayalah, Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di dalam firman Tuhan hari ini, di mana ada satu negeri yang mengalami krisis kelaparan yang begitu hebat, dan Ishak ada di negeri itu. Tetapi apa yang Ishak lakukan? Ya, yang Ishak lakukan ialah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini Tuhan mau menyatakan, ya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia meskipun kita berada di tengah-tengah krisis. Mungkin saat ini negara kita sedang mengalami krisis, ya, sehingga kita terdampak. Apalagi di daerah Sabu, ya, NTT yang bulan April kena badai seroja, ya, udah krisis corona, ya, kena lagi seroja. Aduh. Di tengah-tengah krisis, ketika ada Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya damai, sejahtera, sukacita. Ya. Tadi pagi suami saya membawakan firman Tuhan, jangan takut. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ketika kita ada di tengah-tengah krisis, tetapi ada Tuhan. Wah, ngeri-ngeri sedap juga. Karena ketika kita mengalami masalah pergumulan, saya pernah mengalami begitu Bapak Ibu, ya. Karena dulu saya pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi. Saya saking mengalami krisis ekonomi yang luar biasa, anak saya tuh pernah gak bayaran sekolah tuh 6 bulan. Saya jualan susu kacang, waktu itu harga kacang kedelai 6.000, tapi saya gak bisa beli. Harga 6.000 sekilo, saya nggak bisa beli. Coba bayangin, sedih nggak saya? Jadi suami saya udah kesaksian ya, dia mau nuker giro aja. Saya udah bilang ke suami saya, Pak, nggak usah deh mengandalkan manusia. Firman Tuhan kan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan. Tapi suami saya bilang, ya tapi kan besok kita mesti bayar orang, gimana? Ya. Terus saya bilang, jangan. Tapi suami saya pikir, orang tuanya kaya raya, ya. Jadi dia pikir, udahlah ke maminya aja kan tukar giro, ya kan? Tapi ditolak, diusir. Malah mertua saya bilang, kamu pindah agama, gue bayarin utang-utangmu. Coba bayangin. Akhirnya suami saya pulang nangis. Saya bilang, apa saya bilang? Ya, akhirnya kami berdua berdoa, berharap kepada Tuhan. Ya, ngeri-ngeri sedap loh Bapak Ibu. Tapi Tuhan tolong. Anak saya nggak pernah ditagih uang sekolah, meskipun 6 bulan nggak bayar. Dia berpikir saya lupa bayar. Coba, luar biasa lah Tuhan itu. Karena tampang kami tuh tetap sukacita, ya. Sampai orang kalau ngeliat saya, wah awet muda, banyak duit. Dia nggak tahu saking nggak punya duit, mau beli susu kacang kedelai 6.000 aja nggak punya duit. Sampai adik saya kesian sama saya. Sekarang adik saya selalu bersaksi, ya. Kemana-mana dia menyaksikan saya. Karena kenapa? Wah, pada saat saya nggak punya duit, adik saya kasih kartu kreditnya ke saya. Ci, panggil saya Cici ya. Beli tuh di supermarket pakai kartu kredit. Jangan dikit-dikit, nggak boleh. Kalau pakai kartu kredit banyak kan dikit gitu ya.
Jadi beli kacang berapa kilo? Kan saya seneng juga ya kalau beli di supermarket kan mahal. Misalkan di pasar 6.000, di supermarket bisa 10.000, ya. Tapi dia bilang nggak apa-apa, Cik, beli aja. Sama gula-gulanya beli semua. Nah, bayangin Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya begitu diberkati Tuhan luar biasa. Karena ada Tuhan di tengah-tengah krisis saya. Yang saya mau sampaikan pada siang hari ini. Apa yang paling penting yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis? Yang pertama, dengar firman Tuhan. Dengar suara Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat yang keempat dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Di tengah-tengah krisis, Ishak mendengar suara Tuhan. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita tidak mempunyai iman, ya, iman itu apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam Ibrani dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu sekarang mengharapkan apa? Mengharapkan jodoh? Amin. Mengharapkan Tuhan pulihkan rumah tangganya? Bapak Ibu harus beriman kepada Tuhan. Harus mendengarkan suara Tuhan. Banyak orang melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan hidup. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa manusia hidup itu dari perkataan yang keluar dari mulut Allah. Sehingga berapa banyak ya orang yang meninggalkan Tuhan karena kecewa. Karena mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Seringkali kita kalau mendengarkan firman Tuhan di gereja, sampai rumah, wah, gereja mah semangat. Kalau nyanyi semangat, ya, wah luar biasa. Kita tuh tidak seperti burung Raja Wali. Ketika lagi sendiri, ya, dia tetap dahsyat luar biasa, ya, mengepakkan sayapnya terbang tinggi, ya. Di tengah badai pun dia terbang tinggi. Kita tuh seperti burung yang banyak tuh. Kalau kita sebutnya burung gereja, karena sering banyak di gereja. Beraninya keroyokan, kumplit ya, burung kumplit tuh, keroyokan. Kalau lagi rame-rame sama temennya, wah dia girang gitu ya. Jadi kalau di gereja girang, pas sampai rumah masalah pergumulan, waduh mesti bayar ini, bayar itu, bayar anak sekolah, bayar kontrakan, ya, bayar pinjol mungkin, ya. Wah, lemes lagi. Aduh Tuhan, saya udah berdoa, kok Tuhan belum jawab ya? Kok Tuhan belum tolong ya? Lama-lama kecewa sama Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini banyak janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Itu ayat pegangan saya dalam hidup saya. Amin. Tapi seringkali banyak jemaat Tuhan tidak percaya. Sehingga firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kayak saya mencari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, yaitu firman Tuhan, maka semua Tuhan tambahkan. Saya yang tadinya gak punya apa-apa, Tuhan tambahkan terus. Punya rumah 1, rumah 2, ya, ruko 1, tambahin sama Tuhan 2, jadi ruko saya 3. Apa itu sudah kasih dalam Tuhan? Karena saya enggak seperti orang-orang, banyaknya cari tambahannya dulu, bukan cari Tuhannya dulu, sumber berkatnya. Padahal dia lupa. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya.
Bapak Ibu, kalau banyak jemaat Tuhan ya, kenapa nggak datang ke gereja? Ya, dia bilangnya apa? Wah, saya mesti kerja. Ya. Apalagi saat pandemi begini ya, karena kebanyakan online, pas akhirnya dibuka onsite, masih banyak yang nggak mau datang. Tapi ke mall, keliling mall di Jakarta dia bisa, ngambil sembako bisa, ya. Tapi ibadah nggak bisa, takut katanya. Saya punya jemaat banyak begitu, ya. Dia buka toko, ya. Padahal di tokonya itu banyak pembeli kan, banyak yang datang kan. Bisa tuh, nggak pernah tutup tuh toko. Ke gereja nggak pernah dari pandemi sampai sekarang. Takut katanya kena corona. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Ketika kita ingat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kita harus cari suara Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Maka ketika di tengah-tengah krisis, ketika ada Tuhan, saya percaya kita akan kuat menanggung segala perkara. Amin. Amin. Seperti pujian yang mengatakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, sebab Kau besertaku. Jadi di dalam lembah kekelaman sekalipun, Raja Daud berkata, kalau ada Tuhan, dia tidak takut. Jadi hal yang pertama, di tengah-tengah krisis, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Yaitu dengan cara bagaimana kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam. Dan kita harus percaya janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, betapa bodohnya kita. Karena kita membuang keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Amin. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu mengatasi segalanya. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu tidak terbatas. Firman itu diberikan buat keuntungan diri kita sendiri, bukan buat keuntungan Tuhan. Ya. Karena Allah yang berjanji, Allah yang setia, Dia tidak lupa akan janjinya. Kita seringkali lupa, manusia seringkali lupa. Saat kami dipanggil menjadi gembala atau melayani pekerjaan Tuhan, saat itu tahun 98, sedang krisis-krisisnya luar biasa. Kami mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Rumah kami sampai mau disita sama bank. 1998, Tuhan bicara sama suami saya, audible, nggak ada orang. Kenapa saya bisa kuat sampai saat ini? Karena saya percaya, ketika Tuhan berbicara, ya, dan suami saya mendengarkan suara Tuhan, ya, saat itu dia sedang sendiri di kamar, dan Tuhan bicara sama dia. Kenapa saya bisa kuat sampai hari ini? Karena saya percaya Tuhan itu ada. Karena Tuhan bisa bicara dengan suami saya. Tuhan bicara sama suami saya untuk suami saya menjadi gembala, melayani orang-orang yang sepertinya lewat jalan biasa, tapi sebenarnya tuh seperti mayat hidup. Lalu suami saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan nggak salah, suami saya nggak sekolah pendeta. Kalau bapak gembala saudara mah emang sekolah pendeta, ya ibarat kata dari umur berapa belas kali udah jadi ya penginjil. Karena saya kenal sama bapak gembala, sama-sama melayani dulu. Cuma bapak gembala masih sangat muda ya, lalu dia udah senyum aja, nggak pernah bersuara. Sekarang jadi lemes. Dulu mah diem benar, cuma senyum doang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tuhan nggak pernah lupa. Suami saya bilang begini, Tuhan nggak salah milih saya. Suami saya tuh dulu nakal, ya. Sampai ketika saya mau nikah sama dia, ada
bilang begini, mama saya namanya Titin. Titin, anakku jangan dikasih sama dia, nakalnya minta ampun. Coba, udah sering balapan motor, mabok, judi, narkoba. Coba, bayangin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya berdoa begini, karena saya dari kecil, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang punya anak masih kecil, biarlah kita terus ya, yang punya cucu juga, kayak saya punya cucu ya, cucu saya tuh rajin baca Alkitab ya. Ini kalau hari Minggu dia udah siap nih, biar online juga, wah udah siap terapi, wah ibadah online anak-anak. Dari kecil tuh kita harus biasakan ke gereja ya, jangan anak mau ke gereja, jangan tadi berisik, ya. Jangan ajak, jangan udah nggak usah ke gereja deh, dia mau ujian besok, jangan, biar mau ujian juga ke gereja dulu, ya kan? Maaf, bagi Tuhan mah nggak ada perkara yang mustahil, ya. Karena kenapa? Kalau mau ujian belajar terus ya, giliran pas ujian kalau Tuhan kasih lupa, nggak bisa jawab, ya nggak? Tapi kalau misalkan kita ibadah dulu, cari Tuhan, ya nggak? Meskipun kita biasa aja deh nilai pas-pasan, tapi kalau Tuhan mau mengangkat kita menjadi orang yang berhasil, bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Amin. Amin. Karena saya punya anak yang pertama, itu lulusan SMA. Ya. Udah gitu kelas 1 SMA, dia nggak naik kelas. Dalam hati saya, gimana nih anak saya naik kelas, sampai suami saya mau mengundurkan diri jadi gembala. Karena diomongin, ya kan? Gembala tuh serba salah ya, Bapak Ibu Saudara ya. Anak naik kelas, tiba-tiba mengurus sama yang lain-lainnya ngomongin. Ya anaknya naik kelas, saya tahu. Terus dia mau mengundurkan diri, saya bilang begini, ya baru begitu aja masa mau mengundurkan diri. Yesus sampai disalib, dipaku dia buat kita, ya nggak? Tetap setia menebus kita. Akhirnya dia bangkit lagi. Sampai anak saya, sampai ibarat kata dibilang begini sama saudara saya di depan mata saya. Dia berkata begini, saudara, kesian ya Sinta, nama saya Sinta, nggak ada harapan. Udah susah ekonomi lagi, di tengah-tengah krisis ekonomi, anak-anak naik kelas. Dia bilang begitu, gak ada harapan. Terus saya tolak dalam nama Yesus. Setiap perkataan untuk saya tolak dalam nama Yesus. Dalam hati saya begitu ya. Sekarang maaf Bapak Ibu Saudara, anak saya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Beberapa hari yang lalu dia baru saja beli Lamborghini. Mobilnya dia. Tapi begini udah baik. Karena saya tahu, saya bilang malah saya, Tuhan begitu mengasihi kita, keluarga Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan diri kita di ladang Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat yang demi mujizat. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ya, anak saya juga mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Dia begitu menghormati kita sebagai orang tua. Dia begitu sayang dengan kita orang tua. Meskipun dari kecil saya omelin, ya, saya marahin, sampai sekarang masih saya suka marahin. Dia tuh nggak pernah ngomel atau kan banyak anak sekarang ya, mama cerewet, apalagi dia nggak pernah. Dia tetap menghormati kita. Malah dia selalu bilang habis diomelin, maafin Koko ya Mi. Papinya aja sebelum kesini baru dibeliin tangan tolek sama dia. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, saya percaya di tengah-tengah krisis Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu diberikan buat keuntungan kita, bukan buat keuntungan Tuhan. Hal yang kedua, di dalam Kejadian 26 tadi ayat yang ketiga dikatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing
maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada pula dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Ishak ini taat mendengarkan firman Tuhan. Ya, Ishak ini taat mendengarkan suara Tuhan. Saya rasa kalau Ishak nggak taat, dia tetap pergi ikutin bapaknya, ya Abraham. Waktu ada kelaparan, ya dia pergi ke Mesir. Nah kalau Ishak tuh dia mau ke Mesir, ya, tapi kata Tuhan jangan, tinggal aja di situ sebagai orang asing. Dan dia taat melakukannya. Dia taat tetap tinggal di negeri. Ketika peristiwa tahun 98, ya, berapa banyak orang yang meninggalkan Indonesia, ya, banyak yang ngajak saya juga. Takut katanya teman saya, ya. Tapi saya tetap berserah pada Tuhan, berdoa. Saya ketika peristiwa 98 di Jakarta udah parah gitu ya, saya nggak takut, karena saya berserah pada Tuhan. Saya percaya ada Tuhan yang melindungi saya, memagari saya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ketika peristiwa tahun 98 itu dan suami saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Suami saya berkata, saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya jadi pendeta, apalagi jadi gembala, saya minta jemaat Tuhan. Karena saya nggak ngerti. Suami saya bukan lulusan teologi ya. Suami saya pengusaha. Tapi Tuhan buat begitu rupa ya, sehingga kami mengalami krisis. Ternyata ada rencana Tuhan. Kalau suami saya nggak taat, ya, suami saya bilang begini, minta waktu sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan panggil saya minta waktu dan 2 tahun lagi. Suami saya mah udah lupa ya, tapi Tuhan nggak pernah lupa. Tepat 2 tahun, tahun 2000, tiba-tiba ada hamba Tuhan datang ke gembala senior saya di Petamburan, ya, Om Mesa sama Tante Ol. Kita kaget pas selesai ibadah, Ting, kamu ke kantor ya? Kami datang ke kantor, ya Tante Om, kamu besok melayani ya di sini ya, mulai minggu depan kamu melayani di situ. Kaget saya, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, itu di Petamburan tuh stok pendeta banyak. Ya. Kami tuh bukan pendeta, PDP juga belum. Kami cuma ikut dewasa muda nih, melayani doang. Melayani yang konsumsi lah, ya, singer. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, Tuhan gak lupa. Oleh sebab itu, jangan kita berpikir, Tuhan lupa nih janjinya sama saya. Enggak, Tuhan gak pernah lupa. Ketika suami saya taat, pas dipanggil taat, akhirnya Tuhan yang senantiasa memulihkan kehidupan kami. Meskipun kami harus diproses Tuhan begitu rupa. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami krisis rumah tangga, maukah kita taat melakukan firman Tuhan? Coba kita buka 1 Petrus 3 ayatnya yang pertama sampai ke-7. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, siapa yang di sini mengalami krisis rumah tangga? Apalagi karena nggak ada uang, ya, sedang mengalami krisis ekonomi, otomatis tuh yang namanya kita juga mengalami yang namanya krisis rumah tangga. Pasti ada ributnya. Tapi ketika kita mau taat melakukan firman Tuhan, saya dulu baca renungan firman Tuhan itu khusus buat perempuan. Ada 3. Renungan perempuan, wanita, spirit of woman. Saya bacain terus. Itu yang memberikan saya kekuatan. Kalau enggak, saya udah perang dunia sama suami saya.
Nah suami saya begitu nakalnya dulu, coba bayangin. Sampai suami saya itu dibaptis ketika kami udah punya anak 2. Baru bertobat. Tadinya waktu saya udah punya anak 2 aja, tiba-tiba mau pergi, tiba-tiba dia hilang. Kemana nih suami saya? Nggak ada, mau pergi ya. Coba. Kalau istrinya bukan saya, udah pernah lihat. Ya. Kemana perginya? Nggak taunya pergi kemana? Main judi, dijemput sama temannya. Temannya bilang gini, "Nih, kurang kaki nih." Datang temannya jemput. Coba. Tapi dia kasih dalam Tuhan. Tapi saya terus taat melakukan firman Tuhan. Ya. Akhirnya bukan dengan perkataan saya dia dimenangkan, tetapi dari kelakuan kita. Oleh sebab itu, tetap tunduk kepada suami. Amin. Jangan berpikir enak aja, tambah keenakan dia. Ya, kayak kemarin istri ditahan 1 tahun gara-gara marahin suaminya, katanya pulang mabuk. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, bisa nggak kita taat melakukan firman Tuhan? Ya, suami-suami juga begitu. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Akhirnya suami-suami juga begitu, mesti mengasihi istrinya. Amin. Amin. Suami-suami nih, supaya doanya nggak terhalang. Amin. Supaya diberkati Tuhan, supaya cepat ditolong Tuhan. Jadi kalau ada suami misalkan saat ini, wah lagi nggak punya pekerjaan, doa sama-sama sepakat sama anak-anak, ya, sama istri, doa sepakat. Ya, karena firman Tuhan katakan, doa yang dinaikkan dengan sepakat, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Amin. Kita harus taat juga mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Karena ketika saya diproses Tuhan, saya nggak punya duit, ya, nggak bisa bayar uang sekolah. Jadi saya protes dong. Gimana saya mau mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan? Buat hidup aja kurang saya, ya kan? Tapi saya mau belajar taat. Di tengah-tengah kesulitan saya tetap mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ketika saya dapat, tadinya saya enggak tuh, wah sampai nanya-nanya suami saya nih ke beberapa hamba Tuhan. Intinya nanya tuh mau mencari pembenaran. Ya. Sebenarnya mah dia nggak mau mengembalikan, tapi saya bilang enggak, kita mesti taat. Karena firman Tuhan katakan, ujilah aku Tuhan Allah. Akhirnya saya taat. Ketika saya dapat duit, setiap awal bulan saya langsung kasih, langsung saya kembalikan. Sedikit lama-lama Tuhan memberkati saya. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Hal yang ketiga, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapati hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada saat dia tidur. Coba bayangin, kalau orang udah diberkati Tuhan, lagi tidur aja bisa diberkati. Nah, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, dan dikatakan lagi ayat yang ke-13, dan orang itu, siapa orang itu? Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tahun itu juga pada saat di tengah-tengah krisis, Tuhan sanggup memberkati Ishak. Tuhan sanggup memberkati kami, dan saya percaya Tuhan pasti juga sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara.
Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan. Di dalam terjemahan yang lain berkata begini, siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Artinya begini, ketika kita di tengah-tengah krisis, kita jadi orang yang pelit gitu, boro-boro menabur, ya. Jadi kita berpikir gini, nabur mah nanti aja dah, nolong orang nanti aja dah, ya. Nunggu kalau kita udah diberkati, ya. Nyumbang gereja nanti aja dah, nunggu kita diberkati dulu, ya. Saya yakin dan percaya kagak bakalan bisa menabur buat pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak pernah menabur, bagaimana menuai? Ya. Kenapa Ishak diberkati sampai 100 kali lipat? Ya. Kalau Bapak Ibu menanam biji mangga, masa yang kalau nanamnya 1 biji mangga, nanti Bapak Ibu dapat menghasilkan buah mangga berapa? Masa 1? Nggak mungkin kan? Pasti buah mangganya banyak. Jangankan mangga, Bapak Ibu nebar biji cabai aja keluarnya banyak cabai. Ya. Jadi Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan. Ketika di tengah-tengah krisis, kami tetap menabur. Ketika dulu saya main partisi juga ya, partisi aluminium gitu ya. Ketika ada gereja yang mau dibangun, kami janji iman, kami memberkati. Ya. Meskipun saya nggak ada duit, saya tetap memberkati. Ya, sebulan saya kasih dia 100.000, ya kan? Waktu saya main partisi aluminium tuh sama suami saya, dia kasih 1 gedung dipasangin kaca semua, ya. Meskipun untuk kaca saya mesti bayar berapa banyak, ya. 2 lantai, tapi kami tetap menabur karena firman Tuhan katakan, orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata, dia akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat. Amin. Jadi ketika kami tetap mencucurkan air mata, kami tetap berjalan maju sambil menabur benih. Kami tidak melihat awan, tidak melihat angin, ya kan? Kalau melihat begitu, pasti saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak bakalan bisa menabur dan Bapak Ibu tidak akan menuai. Kami diberkati Tuhan ketika kami menabur untuk membangun gereja di Pulau Sawu. Bukan buat kami. Ngapain kami jauh-jauh ke Pulau Sawu? Tetapi kami percaya, kami rindu supaya banyak jiwa dimenangkan di Pulau Sawu. Amin. Biar banyak gereja, banyak jiwa yang dapat, ya, membangun hubungan dengan Tuhan melalui gereja di tempat itu. Dan ketika kami menabur, kami tidak punya uang. Punya uang, tapi nggak bisa buat bangun gereja. Ketika Bapak Pendeta Sanado pusing, Pak udah jangan diterusin dah Pak ya, karena kalau tukang mesti dibayar semua Pak. Dan kalau tukang udah dibayar, alat nggak boleh stop. Kalau stop rugi dong, ya kan? Udah janji, bangun berapa duit? Nggak taunya ongkos tukangnya aja 100 juta. Suami saya bingung juga, aduh pusing ya garuk-garuk kepala suami saya. Makanya rambutnya rontok. Akhirnya rambutnya banyak ya. Wah Bapak Ibu Saudara mah kalau melihat mudanya suami saya, wah luar biasa. Kayak buah celai. Haleluya. Tahu Meteor Garden? Tahu. Exo? Ya. Tapi sekarang wah kecelai. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, karena dia pusing mikirin jemaat ya, rontok. Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara juga begitu. Dulunya rambutnya banyak, apalagi jadi ketua sinode, tambah rontok, ya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Lalu saya bilang begini, udah, tukangnya saya yang banyak. Saya banyak main arisan.
saat itu saya main ada 4 arisan. Saya bilang saya nggak perlu uang itu, dan saya nggak terima uang itu. Jadi uang arisan saya tuh semuanya langsung dikasih ke Bapak Pendeta sana, sama jemaat saya, kan yang megang jemaat saya. Ada beberapa, 100 juta saya kasih. Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan. Sekarang Tuhan mengembalikan pada tahun ini juga, ya. Di tengah-tengah krisis Tuhan mengembalikan seperti Ishak. Saya menerima 100 kali lipat. Jangan hitung-hitungan buat pekerjaan Tuhan. Amin. Kita tetap menabur bagi pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, kita mau tetap mendengarkan suara Tuhan. Kita mau taat melakukan firman Tuhan, dan kita mau menabur bagi pekerjaan Tuhan di mana kita bergereja lokal, dan kita mau taat mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, karena Dia Allah yang hidup. Firman Tuhan katakan, ujilah aku Tuhan Allahmu. Ya, kita buka dulu nih ya. Saya diingatkan Tuhan supaya kita ingat kenapa kita mesti mengembalikan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan. Kita buka di dalam Maleakhi pasal yang ketiga. Ini nggak ada pesan sponsor ya. Ayat yang ke-10. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, 1/10 itu Bapak Ibu seringkali membacanya cuma sampai ayat yang 10. Padahal kenapa kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan? Itu ada di ayat 11-nya. Baca bersama-sama dari ayat yang ke-10. 2, 3. Ayat yang 11. Amin. Jadi Tuhan yang memagari kita. Ketika kita setia mengembalikan milik Tuhan, Tuhan memagari rumah tangga kita. Tuhan memagari sekeliling kita, sehingga tidak ada yang dicuri orang. Amin. Berapa banyak ketika kita nggak taat mengembalikan 1/10, ada aja musibahnya. Saya tuh udah pernah begitu, ya. Ketika tengah-tengah saya susah, saya bilang, aduh nggak bisa deh Tuhan mengembalikan milik Tuhan. Saat itu gereja Betel, ya, BPD DKI, itu buka koperasi Agape. Saya dagangin itunya, spraynya, ya, karena dia juga main AC, saya yang bina kan. Akhirnya ketika saya dagang spray itu, saya kan nggak mengembalikan milik Tuhan ya. Itu saya dalam waktu 2 minggu saya mengalami musibah betul-betul. Ketika saya lagi bawa anak saya ke dokter, tiba-tiba dompet saya ada ibu-ibu tuh belaga gendong-gendong anak, kan namanya dokter anak ya. Nggak taunya dia cuma modus. Kalau saya meleng di tas bayi itu dompet saya diambil, dompet saya hilang. Terus saya pergi ke Golden Tulip Mall di situ. Padahal saya nggak lihat orang loh, di belakang, di depan saya nggak ada. Tiba-tiba ada satu amplop isinya uang, titipan papa saya, hilang juga dicolok orang. Nah, berikutnya spray dagangan itu, padahal saya di mobil saya tuh 5 menit saya turun sama Pak Ting-Ting, mobil dalam keadaan terkunci. 5 menit tiba-tiba mobil saya bunyi alarmnya, spray itu dibawa semua. Bayangin Bapak Ibu, aduh saya mah hidup penuh tekanan lah saat itu. Ibarat kata udah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing saya. Coba bayangin. Untung anjing di sini pada baik-baik, saya takut anjing.
Nah, Bapak bisa kasih dalam Tuhan. Tetapi ketika di tengah-tengah krisis, saya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya tetap setia mengembalikan milik Tuhan. Puji Tuhan. Saya, anak-anak kami, nggak pernah tuh yang namanya sakit, nggak pernah. Ya. Tuhan kasih sehat, ya. Dan kami tidak pernah kekurangan makanan. Banyak aja makanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita minta dengan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Di tengah-tengah krisis apapun dalam hidupmu, mari kita mau belajar mendengarkan suara Tuhan. Kita mau taat melakukan firman Tuhan. Kita mau tetap menabur di tengah-tengah krisis. Maka Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat segala yang Engkau sampaikan melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh kami jadikan remah Tuhan untuk bekal masa depan kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh berjalan dengan ketaatan. Kalau kami taat Tuhan, maka segala yang baik akan kami terima. Kadang-kadang proses hidup ini Tuhan, banyak orang yang jatuh di tengah proses. Tapi ketika kami Tuhan Yesus terus berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya kami akan mencapai garis akhir yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Tempat-tempat ini akan menjadi orang-orang yang kaya. Kian lama kian kaya, akan menjadi sangat kaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan teguhkan seluruh umat di tempat ini Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dimuliakan. Banyak jiwa dibenarkan di tempat ini. Banyak jiwa Tuhan akan memberitakan Injil kemana saja. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus, nama yang heran dan ajaib, nama yang penuh dengan kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita percaya katakan amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.